Karena terlambat datang ke sekolah, Yono, Joko, dan Udin ditanyai sama bu gurunya. Yono, coba kamu sebutkan benda apa yang biasanya diemut? Permen, Bu. Ya, kamu benar. Kamu, Joko, coba kamu sebutkan benda apa yang biasa diemut? Pensil, Bu. Nih buktinya aku emut pensil terus, Bu. Bu guru pun tersenyum sinis. Kalau kamu, Udin, coba kamu sebutkan benda apa yang biasa diemut? Lampu, Bu guru. Kok lampu bisa diemut? Iya, Bu, semalam aku dengar ibuku bilang sama bapak gini, Pak, lampunya dimatiin ya biar nanti bisa ibu emut. Soimah membawa bayi ke dokter anak karena kurang gizi. Setelah tiba gilirannya, masuklah Soimah ke ruangan dokter yang masih muda dan ganteng. Di ruang pemeriksaan dokter bertanya, bayi ini minum susu ASI atau susu kaleng? ASI, Dok, jawab Soimah. Oke, silahkan buka baju ibu, kata si dokter. Soimah pun menurut. Saya mau periksa payudara ibu, kata dokter. Sang dokter pun mulai memegang dan memencet-mencet payudara Soimah. Tidak keluar ASINya. Karena penasaran, si dokter lalu menghisap kuat-kuat puting susu Soimah. Tetap tidak keluar ASINya. Setelah beberapa lama, dokter itu bilang, pantes saja bayi ini kekurangan gizi. Payudara ibu gak ada isinya. Susunya gak keluar, ujar si dokter. Soimah pun kemudian menjawab sambil senyum simpul tersipu malu, saya tantenya, Dok. Di sekolah bu guru bertanya pada Udin. Udin, coba kamu jawab, siapa itu Thomas Alva Edison? Gak tahu, Bu. Udin, kamu ini gimana sih? Gak belajar ya? Belajar kok, Bu. Bu guru tahu gak siapa itu Joko Susilo-Moyo? Gak tahu. Emang siapa dia? Tukang tambal ban di samping rumah saya. Ya itulah, Bu, kita kan punya kenalan masing-masing. Waktu Udin baru 2 hari kerja di sebuah perusahaan asing, Udin sempat menelpon ke bagian dapur sambil berteriak, ambilkan saya kopi, cepat. Ternyata jawaban dari balik telepon tidak kalah keras dan marahnya. Hei bodoh, kamu salah pencet extension? Kamu tahu dengan siapa kamu bicara? Gertak dari ujung telepon. Tidak, jawab Udin. Saya direktur utama di sini, dasar idiot. Saya pecat kamu nanti, ancamnya. Gak kalah gertak dan kalah teriak Udin balas menyahut, dan bapak tahu siapa saya? Tidak, jawab direktur. Syukurlah kalau gitu, sahut Udin sambil menutup telepon. Udin seorang pria kaya bertemu Soimah yang wanita biasa. Udin langsung jatuh cinta dan mengajak menikah meskipun belum lama kenal. Mereka pun menikah dan bahagia. Suatu hari di kolam renang pribadi. Udin naik ke papan 10 meter, mengambil ancang-ancang, loncat dan berputar indah masuk kolam. Wah kamu hebat mas, mulus banget masuk kolamnya. Aku mantan atlet nasional terjun indah sayang. Hebat mas. Aku makin cinta kamu. Bener kan? Cinta akan membuka siapa diri kita sebenarnya. Sayang tolong ambilin handuk dong di kamar. Soimah pun tanpa bicara langsung naik ke tepi kolam, berlari sangat kencang ke dalam rumah, dan kembali hanya dalam hitungan detik. Astaga! Cepat banget kamu lari say. Hebat banget. Mantan sprinter ya. Mantan PSK mas, sering dikejar Satpol PP. Dapat THR gede, Soimah datang dari desa untuk liburan di Jakarta. Kemudian masuk hotel bintang 5 dan pesan 1 kamar. Lalu dia diantar Rumboy yang membawa kopernya menuju kamarnya. Setelah pintu tertutup, Soimah kaget dan marah-marah ke Rumboy, hei anak muda. Aku emang kampungan, tapi jangan dikira aku gak bisa bayar sewa kamar hotel mewah ini ya. Ini bukan kamar yang aku pesan, kamar ini sempit, sumpek, gak ada TV, tempat tidur, kamar mandi. Kamu mau nipu saya ya? Rumbo pun dengan tenang menjawab, maaf bu, kita masih di lift. Seorang pejabat dari pusat saat datang dan berkunjung ke daerah disuguhi hiburan musik. Artis pertama muncul, dengan paras cantik tapi suaranya pas-pasan. Setelah selesai, 50% hadirin tepuk tangan. Artis kedua naik panggung, wajahnya jelek, tapi suaranya bagus. Setelah selesai lagu, 65% hadirin tepuk tangan.
Artis ketiga pun muncul, suaranya jelek banget, wajah pun gak cantik dan badannya gemuk. Setelah selesai, 100 hadirin tepuk tangan. Pejabat pusat ini bingung, lalu bertanya pada Pak Bupati. Aneh ya di sini, artis ini suaranya jelek, wajah artis gak cantik. Mana badannya gembrot, tapi hadirin tepuk tangan semua. Bupati dengan malu-malu menjawab, anu Pak, sebenarnya dia istri saya. Pada saat pesta Udin dan Joko, dua sahabat yang lama tak bertemu sedang asyik membicarakan tentang selingkuhan mereka. Pada saat sedang enak-enaknya ngobrol, tiba-tiba wajah orang yang Udin menjadi pucat melihat dua wanita sedang asyik mengobrol. Lalu Udin pun berbisik pada temannya Joko, "Jok, jangan ke sana, di sana ada istriku bersama pacar gelapku." Setelah beberapa saat Joko pun ikut berbisik, "Kau tahu, aku juga mau bilang begitu." Udin naik busway dan duduk di sebelah ibu muda cantik dan seksi. Kebetulan ibu muda itu baru mulai hendak menyusui bayinya. Tapi ketika si ibu muda hendak menyusui, si bayi menolaknya. Si ibu muda berkata, "Ayo sayang diminum, entar mama kasih sama om yang di sebelah loh." Setengah jam kemudian bayi masih saja tidak mau minum ASI. Si ibu muda membujuk lagi, "Ayo dong sayang diminum susunya, nanti mama kasih om yang di sebelah beneran loh." Udin pun lalu bicara kepada si ibu muda, "Dengar ya mbak, tolong mbak cepat ambil keputusan. Saya mestinya sudah turun di 4 halte sebelumnya." Udin, seorang preman berwajah garang sedang mengendarai motor Harley-nya, ketika melewati seorang gadis cantik bergaun panjang yang sedang berdiri di atas jembatan layang. Udin menghentikan motornya dan bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" Jawab sang gadis, "Saya ingin bunuh diri." Mengambil kesempatan ini Udin berkata, "Kalau begitu sebelum kamu melompat, berikan saya ciumanmu yang terakhir." Sang gadis pun menciumnya. Setelah ciuman berakhir, Udin dengan wajah berseri-seri berkata, "Mengapa kamu ingin bunuh diri? Ciumanmu begitu panas dan menggerahkan. Pasti banyak lelaki yang akan tergila-gila dengan ciumanmu ini." Dengan sedih sang gadis menjawab, "Saya ingin bunuh diri karena orang tua dan keluarga saya menentang saya berpakaian dan berdandan seperti wanita." Ada seorang turis asing dari Jepang, ketika sampai ke Jakarta, ia langsung minta diantar ke hotel oleh sebuah taksi. Ketika lewat depan gedung MPR turis itu bertanya kepada Udin si sopir taksi. "Untuk membuat bangunan seperti ini, berapa lama waktu yang dibutuhkan?" tanya turis kepada Udin. Karena nggak tahu Udin menjawab dengan asal. "Sekitar 1 tahun. Kalau di Jepang bangunan seperti ini selesai dalam waktu 6 bulan, kata turis kepada Udin. Ketika taksi lewat di depan Masjid Istiqlal turis bertanya lagi kepada Udin. "Bangunan seperti ini, berapa lama dibangun?" 6 bulan, jawab Udin lagi dengan nada kesal. 6 bulan. Kalau di Jepang cukup 1 bulan, jawab turis. Ketika lewat di depan Tugu Monas turis bertanya lagi kepada Udin lagi. "Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membangun bangunan itu?" "Wah nggak tahu ya, tapi rasanya saya lewat tadi bangunan itu belum ada tuh." Udin bermaksud melamar gadis yang sudah lama dipacarinya. Sayang duit untuk mahar hanya 800.000 perak. Tapi dia nekat datang melamar, ayahnya pacar Udin pun langsung bertanya. "Berapa duit kamu sampai berani melamar putriku?" 800.000 rupiah pak. "Duitmu sedikit? Nggak usah datang-datang lagi, kecuali kalau kamu sudah punya duit berjuta-juta." Maka pulanglah Udin dengan kecewa. Tapi seminggu kemudian, dia datang lagi. "Sudah punya duit berjuta-juta?" "Sudah pak." "Berapa?" "1,300.000 rupiah pak." "Bagus, besok kalian bisa menikah." Udin adalah anak kampung yang diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di kotanya. Sejak dia berjalan dari area kampus hingga masuk kelas, Udin bicara dalam hatinya, "Kenapa ya orang-orang ini melihatku sambil senyum-senyum?" Saat pelajaran mata kuliah pertama dimulai, Udin dipanggil oleh dosennya. "Hei, kau yang duduk di depan, kemari." "Baik pak," kata Udin sedikit gugup. "Kamu tahu sekarang di sini sebagai apa?" "Saya mengerti pak, di sini saya sebagai mahasiswa." "Kalau kamu mengerti, kenapa kamu masih pakai seragam SMA? Atau kamu tidak punya pakaian yang lain?"
Bukan begitu Pak, saya pakai seragam SMA karena seragam dari kampus belum dibagikan Pak. Soimah terkena serangan jantung dan dibawa ke rumah sakit. Ketika berada di meja operasi, ia koma. Dalam koma, ia melihat malaikat dan bertanya, apakah waktuku sudah habis? Malaikat menjawab, belum, umurmu masih 40 tahun 2 bulan dan 8 hari lagi. Setelah pulih, Soimah memutuskan untuk tinggal di rumah sakit dan menjalani operasi wajah, bibir, dan penghilangan kerut wajah. Ia bahkan meminta orang datang untuk mengecat rambutnya. Ia melakukan semua itu karena ia pikir umurnya masih panjang, jadi ia harus tampil sebaik mungkin. Setelah semua selesai, Soimah keluar dari rumah sakit. Ketika menyeberangi jalan, ia tertabrak oleh mobil ambulans dan tewas. Berada di hadapan malaikat, ia bertanya, katanya umurku masih 40 tahun lagi, mengapa engkau mengambilku sekarang? Malaikat pun menjawab, oh, rupanya kamu. Aku minta maaf, aku tidak mengenalimu tadi. Udin yang terkenal lugu memasuki sebuah kafe. Dilihatnya seorang perempuan yang sangat cantik duduk sendirian. Udin mendekatinya dan menyapanya, halo, aku traktir ya. Mau kan? Boleh aja, tapi jangan mengharapkan apa-apa ya. Lo kenapa? Karena aku lesbian. Apa? Kamu orang lesbian? Kamu tidak tahu lesbian itu apa? Udin pun menggeleng. Begini, si perempuan berusaha menerangkan, kamu lihat perempuan manis di seberang sana? Aku akan berkencan dengannya, menciuminya dan bercinta dengannya sepanjang malam. Udin tiba-tiba menundukkan kepala dan terlihat malu. Kamu kenapa? Tanya perempuan itu. Udin mengangkat kepalanya dan berkata, ya Tuhan, kayaknya aku lesbian juga. Udin cuma bisa dapat warisan dari ayahnya yang sakit kalau udah menikah. Jadi Udin pergi ke bar kaum single buat cari bini. Di situ Udin lihat cewek yang dia suka. Udin langsung ngajak kenalan. Aku cuma cowok biasa, tapi seminggu atau 2 minggu lagi ayahku meninggal. Aku bakal dapat warisan 20 juta dolar. Cewek itu pun langsung ikut pulang sama Udin dan besoknya, cewek itu jadi ibu tirinya si Udin. Mama, dari mana sih datangnya seorang bayi? Tanya si kecil Soimah pada ibunya. Burung bangau yang bawa anak, jawab ibunya sekenanya. Mama, siapa yang menjaga rumah kita dari perampok? Tanya Soimah lagi. Polisi sayang, lagi-lagi sang ibu menjawab sekenanya. Terus kalau rumah kita kebakaran siapa yang bakal nyelamatin kita? Tanya Soimah lagi. Pemadam kebakaran dong, jawab ibunya sambil tersenyum. Mama, nanya lagi ya. Dari mana sih kita dapat makan? Tanya Soimah sambil kecut seperti mengharap sebuah jawaban tertentu. Pak Tani, jawab ibu. Mama, gumam Soimah penuh keraguan. Ya sayang. Kalau gitu. Papa buat apa sih sebenarnya? Pada suatu sore, Udin dan Soimah yang sepasang suami istri terlihat berbincang-bincang di beranda rumah mereka. Ayang, aku bersyukur banget bisa dapat istri secantik kamu. Oh, berarti kita berdua akan masuk surga dong. Loh, kok bisa gitu? Ya iyalah pasti masuk surga, kamu pandai mensyukuri nikmat karena punya istri seperti aku. Sementara aku pandai bersabar karena punya suami seperti kamu mas. Di sebuah pasar tradisional, Soimah hendak membeli telur. Mas, telurnya berapa sekilo? Telur ayam atau telur bebek? Telur ayam. Telur ayam biasa atau ayam kampung? Ayam biasa. Yang lokal atau yang impor? Yang lokal aja. Yang lokalnya mau yang dari Jakarta, Bogor atau Depok? Yang Jakarta deh, kata Soimah sambil terlihat kesal. Mau yang Jakarta Pusat, Barat, Timur, Utara, atau Selatan? Mas ini jual telur atau mau jalan-jalan? Maaf Bu, saya penjual mie ayam di sebelah, kebetulan yang jual telur lagi ke belakang. Saya disuruh ngobrol dulu sama pembeli sampai dia datang. Ketika Udin dan Soimah sedang keluar jalan-jalan, mereka berpapasan dengan seorang gadis muda yang berparas sangat cantik. Si Udin pun menatap gadis cantik itu dari atas sampai bawah tanpa sadar jika sedang bersama dengan pacarnya Soimah.
Saat ia sadar kembali, ia menemukan Soimah sedang memandangnya dengan sikap dingin. Otaknya berputar dengan cepat, ia dengan tenang berkata kepada Soimah, "Apakah kamu telah melihat wanita muda yang barusan lewat itu?" Begitu lama ia telah kuamat-amati, aku tidak juga menemukan hal yang bisa menandingi dirimu sayang. Yanti yang sedang kesal cerita sama Soimah kalau dirinya dipaksa orang tuanya untuk dinikahkan dengan Udin. Memangnya kamu tidak suka sama Udin? Kan orangnya ganteng? Iya suka, maksud saya nggak usah memaksa-maksa saya. Tanpa dipaksa pun saya mau kok. Seorang pendeta tiba di suatu kota kecil untuk melakukan suatu pelayanan di sana. Ia perlu mengeposkan sebuah surat, maka ketika ia melihat si kecil Udin, ia bertanya pada anak itu di mana kantor pos. Setelah anak itu menunjukkannya, pendeta itu menyatakan terima kasih dan berkata, "Kalau kamu dapat datang ke gereja sore ini, kamu akan mendengarkan aku memberitahukan pada semua orang jalan menuju sorga." Udin pun menjawab dengan santai, "Bagaimana Bapak tahu jalan ke sorga, sedang jalan ke kantor pos pun tidak tahu." 5 tahun lamanya Soimah dan Udin berusaha untuk memperoleh anak. Tapi usaha yang mereka lakukan sia-sia saja. Karena itu, Soimah pergi menemui seorang ahli kandungan. "Kalau begitu Anda perlu menjalani suatu tes," kata dokter. "Kembalilah Kamis depan, tapi lakukan lebih dahulu hubungan seks dengan suami Anda 2 jam sebelum datang kemari." Pada hari yang ditetapkan itu, Soimah kembali menemui si dokter. "Saya rasa tes itu gagal dokter," katanya. "Loh, mengapa gagal?" "Suami saya tak sanggup melakukannya, jangankan 2 jam, 10 menit saja pun dia sudah keluar dan kelelahan." Di sebuah sekolah menengah umum, seorang guru ingin mendemonstrasikan kepada murid-muridnya pengaruh buruk dari alkohol pada manusia. Ia mengambil 2 buah gelas. Satu diisinya dengan air putih dan lainnya dengan alkohol. Kemudian, dimasukkannya juga seekor cacing. Ternyata, cacing yang dimasukkan ke dalam gelas berisi alkohol, langsung kejang dan mati. "Udin," tanya guru, "kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari presentasi ini?" "Kalau kita minum alkohol, kita tidak akan cacingan, Bu." Udin baru saja menyelesaikan upacara pernikahannya dengan Soimah. Tapi pada malam pertama mereka tidak langsung berhubungan intim karena lelah sehabis menjalani pesta. Pada malam itu mereka hanya mengisi malam dengan makan bakso di dalam kamar. Sementara tanpa sepengetahuan mereka, ibunya Udin menguping dari balik pintu dan mendengarkan pembicaraan mereka. "Mas, sudah dikocok-kocok nggak keluar-keluar?" kata Soimah sambil mengocok botol sambal. "Jelas saja, lobangnya kekecilan." "Ya sudah, ujungnya saya gunting saja." Ibunya Udin langsung kaget dan mendobrak pintu kamar sambil berteriak, "Jangan! Dulu sudah pernah digunting." Udin baru saja membeli kacamata ajaib. Kacamata itu adalah kacamata tembus pandang. Ketika Udin jalan-jalan keluar rumah ia memakai kacamata itu. Alhasil ia melihat semua orang di sepanjang jalan itu telanjang bulat. Sepanjang jalan ia terkagum-kagum. Lalu ia pulang ke rumah dan masuk ke kamarnya. Dan ternyata ia melihat istrinya dan tukang kebunnya berada di kamarnya dalam keadaan telanjang. Ia tertawa, "Wah, kacamata ini benar-benar ajaib," serunya. Lalu ia mencopot kacamatanya. Istri dan tukang kebunnya tetap telanjang. Ia memakai lagi kacamatanya lalu melepasnya. Hasilnya sama. Istri dan tukang kebunnya dalam keadaan tetap telanjang. Ia akhirnya marah dan segera membanting kacamatanya sambil berteriak, "Sialan! Kacamata mahal-mahal rusak." Di sebuah wawancara kerja, Udin ditanyain oleh HR. "Kenapa kamu berhenti dari pekerjaan terakhirmu?" "Bos saya menuduh saya mencuri uang perusahaan." "Kenapa tidak kau suruh dia membuktikannya?" "Sudah. Dan ternyata dia bisa." Soimah yang lama tinggal di kota pulang ke kampung dan bertemu pujaan hatinya Udin yang berprofesi sebagai petani. Suatu senja, ketika tengah jalan-jalan menikmati pemandangan desa, mereka melihat 2 ekor sapi saling menggesek-gesekkan hidung. Karena lama memendam rindu, Udin berkata dengan nada memancing,
Rasanya saya jadi ingin juga melakukannya, sambil memandang Soimah mesra. Silahkan saja, tukar Soimah, toh sapi-sapi itu milikmu. Terjadi kecelakaan hebat dalam terowongan kereta api. Semua penumpang yang selamat terjebak di tengah terowongan, karena pada dua sisi terowongan itu terhalang gerbong kereta yang terbakar. Saat itu semuanya panik. Banyak penumpang yang berteriak, kita tidak bisa keluar, kita terjebak, kita akan mati. Tiba-tiba Udin berteriak, tenang-tenang, kita semua pasti akan keluar, saya berani menjamin. Kemudian suasana menjadi tenang. Lalu seorang penumpang bertanya, bagaimana caranya keluar? Semua jalan keluar tertutup oleh gerbong yang terbakar. Dengan tenang Udin menjawab, kita pasti keluar di berita besok. Seorang gadis cantik sedang berdiri dalam sebuah bis kota. Gadis itu memakai kaos seksi dan di atas dadanya ada sebuah tato bunga mawar. Udin berkata pada gadis itu, Mbak, bunga mawarnya bagus ya. Gadis itu diam saja. Udin berkata lagi, boleh cium bunga mawarnya enggak? Gadis itu tetap saja diam. Untuk kesekian kalinya Udin berkata lagi, boleh ya Mbak saya cium mawarnya? Karena dari tadi Udin memohon terus, gadis itu berkata, sebelum kamu cium bunga mawar ini, kamu cium dulu akarnya, sambil mengangkat tangannya ke atas dan memperlihatkan bulu ketiaknya yang lebat.